Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan berbahagia ini. Hadis ketiga, kitab Janaiz, kitab kematian, kitab jenazah, dengan judul Rasulullah SAW dimakamkan di tempat wafat beliau. Ya, sebagai pengantar sebelum membacakan hadis, bahasanya teladan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW ini adalah manusia, dan ini memiliki sifat-sifat kemanusiaan, dan pada batas usia beliau pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas dalam bahasan ini adalah di mana beliau dimakamkan. Ya benar, beliau dimakamkan di tempat beliau diwafatkan. Waktu itu beliau sakit selama kurang lebih 2 hari, kemudian Allah mewafatkan beliau Nabi Muhammad SAW. Ya, mengapa Rasulullah SAW dimakamkan di hujrah atau di kamar tempat tinggal beliau, hujrah Aisyah ini? Benar, diantaranya adalah karena ini adalah tradisi para nabi. Setiap nabi dimakamkan di tempat ia wafat. Jadi ini sudah menjadi satu khususiyah. Jadi untuk seorang nabi ini dimakamkan di mana aina ma'tufiya, di mana beliau dipanggil atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga untuk menjaga kehormatan dan juga tempat wafat beliau adalah tempat paling aman secara pengkultusan, secara kesucian dan sebagainya. Baik, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Quraib, hadatsana Abu Muawiyah an Abdurrahman ibnu Abi Bakar an ibnu Abi Mulaikah an Aisyah qalat lama qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi faqala Abu Bakar sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu qala ma qabada Allahu nabiyyan illa fi mawadi'i alladhi yuhibbu yudfana fihi idfinuhu fi mawadi'i firashihi. Ya, artinya telah menceritakan kepada kami, Abu Quraib telah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah dari Abu Bakar bin Abu Bakar, dari Abdurrahman bin Abu Bakar, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu berkata, tatkala Rasulullah SAW meninggal, para sahabat berselisih pendapat di mana akan menguburkan beliau. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq berkata, Sami itu telah mendengar Nabi Muhammad SAW. Saya telah mendengar Nabi Muhammad SAW yang sesuatu yang tidak aku lupakan. Jadi beliau bersabda, Allah tidak mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat di mana ia suka untuk dikuburkan. Di tempat itu kuburkanlah beliau di tempat tidur beliau. Nah, ini adalah makna atau arti terjemahan dari hadis tersebut. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Benar, bahasanya ikhtalafu baina sahabiyah, baina ashabi Nabi, berbeda pendapat, berselisih paham para sahabat pada waktu itu sepeninggal setelah beliau Rasulullah SAW diwafatkan, di mana ini Nabi Muhammad SAW akan dikuburkan, apakah di tempat pemakaman umum atau di tempat tertentu sesuai dengan wasiat beliau. Lalu menengahi tentang perbedaan perselisihan pendapat antara para sahabat tadi adalah sahabat paling senior, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Sami itu manasid, saya mendengar apa yang tidak akan saya lupakan. Bahasanya apa?
yang didengar oleh Abu Bakar dari Rasulullah SAW, syai'an manasitu, sesuatu yang tidak aku lupakan, ma qabadallahu nabiyyan illa fi mawadi'il ladzi yuhib ayudfan fihi idfanu fi mawadi'i firasi. Ya, saya mendengar Rasulullah SAW yang tidak aku lupakan, yaitu beliau bersabda, Allah tidak mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang mana ia suka untuk dikuburkan. Di tempat itu kuburkanlah Nabi Muhammad SAW di tempat tidur beliau, jadi tempat yang disukai telah dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai makam beliau. Nah, berikutnya yang kedua, mengapa demikian? Benar, berdasarkan pesan Rasulullah SAW para sahabat Abu Bakar tentang tempat pemakaman beliau Rasulullah SAW, dan pernyataan tersebut kemudian bermanfaat untuk memutus perdebatan perselisihan pendapat antara para sahabat tentang usulan-usulan tempat untuk memakamkan jenazah Rasulullah SAW, karena istri beliau dimakamkan di Madinah misalkan, di Makkah, di Ma'la, Sayyidah Khadijah, jauh menjauh di sana, di Madinah, di Mekah, sementara Nabi di Madinah. Kemudian ada tempat makam umum di Baqi Gorgot, di dekat Masjid Nabawi. Apakah akan dimakamkan di situ? Jadi, ternyata ada satu riwayat, ada pesan di Rasulullah SAW bahasanya idfanu fi firasi, apa namanya, Abu Bakar ini meriwayatkan sebuah pesan hadis Rasulullah SAW, tidaklah seorang nabi itu dimakamkan kecuali di tempat yang dia pilih, dan makamkanlah Rasulullah SAW di tempat tidur beliau. Baik, yang ketiga, Abu Bakar kemudian mendengar sendiri penegasan Rasulullah SAW tentang tempat yang dipilih, yakni tempat atau hujrah Aisyah ini. Ya, saudaraku, bismillahirrahmanirrahim, berada, inilah teladan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau adalah contoh bagi kita sekalian tentang adanya pesan untuk dimakamkan di mana ini bisa menjadi satu pertimbangan kepada ahli waris yang masih hidup untuk tempat pemakamannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah ini kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, muslim semuanya untuk dapat berziarah makam Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah SAW, yakni di Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.